Fastaftihim, tanyakan olehmu Muhammad kepada mereka orang-orang Quraisy. Ali Rabbika, apakah layak Tuhanmu mempunyai albanatu, anak-anak perempuan, walahum, sementara mereka memiliki albanun, anak-anak laki-laki. Am khalaqnal malaikata, ataukah kami menciptakan para malaikat inasan, perempuan, wahum syahidun, lalu mereka itu menyaksikan. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, min ifkihim, dari dusta mereka, layakulun, sungguh mereka berkata, waladallahu, Allah telah melahirkan anak, wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka itu benar-benar dusta. Astafal banati 'alal banin, apakah Allah telah mengutamakan anak perempuan atas anak laki-laki? Malakum, mengapa kalian, kaifa tahkumun, bagaimana kalian bisa menetapkan seperti itu? Afala tadzakkarun, tidakkah kalian ingat? Am lakum sultanum mubin, atau kalian mempunyai keterangan yang nyata? Fa'tu bi kitabikum, datangkan kitab kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban, mereka jadikan antara Allah dan antara jin itu perhubungan. Walaqad alimatil jinnatu, padahal bangsa jin telah tahu, innahum lamuhdharun, sesungguhnya mereka akan dihadirkan. Subhanallah, maha suci Allah, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Setelah Allah menjelaskan tentang beberapa kisah, lalu di sini Allah menjelaskan bahwa keyakinan orang-orang musyrik atau orang-orang yang menolak terhadap tauhid itu semuanya berawal dari dusta. Jadi keyakinan yang ditanamkan oleh orang-orang musyrik itu 75% itu dusta, 25% wadul. Jumlah jamleh rahul. Ya. Tidak ada benarnya. 1% pun tidak ada. Semuanya itu dusta. Apa yang benar dari orang-orang musyrik itu? Semuanya adalah, kalau tidak takhayul, khurafat. Kalau tidak khurafat, takhayul, itu adalah mengada-ada. Coba saja, ada orang mempunyai anggapan bahwa kita mesti melakukan syukuran laut, lalu ditumpahkannya itu nasi tumpeng, kemudian dilemparkannya ayam yang berwarna hitam, kemudian semua itu makanan ditumpahkan. Ini maksudnya apa? Padahal tentu saja apabila nasi tumpeng itu dimakan oleh orang-orang di sekitarnya, itu lebih bermanfaat ketimbang diserahkan ke laut. Tapi mereka merasa sudah melakukan satu ritual yang apabila tidak, dia akan akan kualat, akan ini. Nah, rasa takut yang mereka miliki itu semuanya berawal dari takhayul.
Takhayul itu sebetulnya bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa kita. Jangan kamu menghayal. Itu dari khayalan. Takhayul itu ya takhayala, ya takhayalu, takhayulan. Artinya hayalan. Jadi kalau kita tidak melakukan itu akan begini, akan begini, akan begini. Yang mengerikan. Dan gambaran yang mengerikan seperti itu muncul dari hayalan-hayalan. Dulu kalau kita malam Selasa tidak ngukus, itu akan begini, akan begini, akan begini. Tapi ternyata setelah tengah rukus pantai naon. Takut sekali dengan kumaonan. Tapi ternyata setelah tengah rukus pantai naon pisan. Kadang bisi kumaonam, bisi pamali, ya pamali ulah kitu bisi kumaonam. Nah, semua perbuatan-perbuatan syirik itu tidak ada kebenaran. Semuanya itu adalah dusta. Makanya dongeng tepan 75% TTT rahul. 25% wadul, jumlah jamleh tehnya bohong gitu deh. Jadi tidak ada benarnya. Makin bohong itu makin seru. Beki bohong teh, wah, beki resep. Dan orang itu senang dengan sesuatu yang dusta itu. Resep dibobodo teh resep. Ya. Kalau berbicara seadanya itu tidak seru. Tapi kalau dikasih bumbu dusta, itu biasanya seru itu. Aduh, memang anu tabrakan. Kumaha kitu? Kita mau saking ini kan kalau yang rekayasanya itu biasanya lebih mengerikan, lebih seru ketimbang yang seadanya. Jadi rata-rata mengapa film-film itu menjadi seru? Ya setelah rekayasa dustanya itu ditempelkan di situ. Fastaftihim alirabbikal banatu walahumul banun. Orang-orang musyrikin Quraisy mempunyai keyakinan bahwa Allah itu mempunyai anak perempuan, yaitu para malaikat. Ketika ditanya, apakah layak Allah mempunyai anak perempuan, sementara orang-orang jahiliyah kalau diberi anak perempuan marah. Mereka kalau dikasih anak perempuan mereka marah, mereka tidak terima, mereka merasa dihina. Sekarang justru anak perempuan diserahkan kepada Allah. Kamu saja tidak mau dikasih anak perempuan, ternyata Allah justru malah diyakini memiliki anak perempuan. Dan mana keterangan bahwa Allah menciptakan para malaikat itu jenisnya itu adalah perempuan? Makanya di sini am khalaqnal malaikata inasan wahum syahidun. Apakah Anda menyaksikan bahwa Allah menciptakan para malaikat itu dari jenis perempuan? Jika dipertanyakan malaikat itu bentuknya seperti apa, tidak ada yang tahu. Jika ada malaikat, wujudnya itu seperti apa? Tidak ada yang tahu. Terlebih-lebih malaikat dibayangkan dan digambarkan berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu pantas kalau saat ini ada orang yang atau perempuan yang mengaku dirinya itu malaikat. Ada orang yang mempunyai keyakinan atau mengatasnamakan atau memproklamirkan atau mendeklarasikan bahwa dirinya itu adalah seorang perempuan. Am khalaqnal malaikata inasan wahum syahidun. Apakah mereka itu menyaksikan bahwa perempuan itu
adalah jenis kelamin yang disematkan kepada para malaikat. Ala innahum min ifkihim layaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun. Semua itu adalah dusta, bahwa Allah mempunyai anak. Jangankan anak perempuan, Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan. Lam yalid, ia tidak berputra, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Sebab nanti kalau Allah melahirkan, tentu saja yang akan diutamakan adalah anaknya. Dan kalau Allah itu dilahirkan, tentu yang diutamakan adalah ibunya. Seorang ahli seorang biarawati, seorang Nasrani membaca berkali-kali surat Al-Ikhlas, akhirnya ia masuk Islam. Karena menurut keyakinannya yang benar itu prinsip teologi yang ada dalam surat Al-Ikhlas, bahwa Allah itu adalah Ahad, Allah itu adalah As-Somad, tempat seluruh makhluk bergantung, dan tidak dilahirkan serta tidak melahirkan, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Itu yang benar. Kalau Tuhan itu ada yang bisa disamai makhluknya, kalau Tuhan itu ternyata tidak hanya satu, Tuhan itu tidak menjadi tempat makhluk bergantung, apa kalau begitu kerja Tuhan? Tapi dengan prinsip bahwa Allah itu esa, tidak ada duanya, kemudian Allah itu tempat seluruh makhluk bergantung. Bukan hanya manusia, semua bergantung kepada dirinya. Dan tidak dilahirkan, tidak melahirkan, serta tidak ada yang bisa menyamainya. Itulah Allah, begitu. Itulah Tuhan yang benar, yang berhak untuk diibadahi. Selain dari itu, tidak bisa dinyatakan sebagai Tuhan. Prinsip-prinsip ketuhanan seperti itu tidak bisa dibenarkan oleh akal pikiran. Akal pikiran kita menolak. Kalau ada yang mengenalkan kepada kita Tuhan dengan konsep seperti selain yang diungkapkan dalam surat Al-Ikhlas. Astafal banati 'alal banin. Apakah Allah itu memilih dan mengutamakan kaum perempuan atas kaum laki-laki? Malakum kaifa tahkumun. Mengapa kalian kok bisanya menghukumi seperti itu? Ari nu goreng seredkeun we ka Allah, ari nu hade dipimilik ku manehanana. Mereka itu ingin mendapatkan anak laki-laki, dan anak laki-laki mereka itu ingin mereka miliki, sementara anak perempuan serahkan kepada Allah. Dan mereka punya keyakinan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, putri-putri Allah. Padahal itu maha suci Allah dari menciptakan dan menjadikan para malaikat itu adalah kaum perempuan. Dan apa landasannya bahwa Allah menciptakan para malaikat itu jenisnya adalah perempuan? Sama sekali. Apakah mereka menyaksikan? Apakah mereka menyaksikan? Kalau begitu, para malaikat itu dijilbabnya. Tadi kopea para malaikat itu. Para malaikat sampai sekarang kita tidak tahu wujudnya seperti apa. Cuma apabila datang kepada Nabi itu terkadang suka menjelma sebagai sosok manusia itu. Yang jelas
malaikat itu bersayap. Ada keterangan malaikat itu bersayap. Tapi begitu datang kepada Nabi, malaikat sebagai sosok seorang laki-laki yang tampan, dengan warna kulit yang putih dan warna rambut yang hitam. Lalu datang kepada Nabi menanyakan tentang mal iman, mal Islam, mal ihsan. Semua orang yang ada di depannya mendengarkan bagaimana Nabi menjawab pertanyaan seorang laki-laki yang tampan itu. Semua pada heran, ya orang mana cina itu? Disebut orang dekat, tidak ada orang mengenalnya. Disebut orang jauh, nah cina telu atlet kesang. Semua orang heran. Semua pertanyaan malaikat dijawab oleh Nabi. Al-iman wa al-islam, al-ihsan. Begitu ia menanyakan tentang mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat, Nabi menjawab dengan jawaban yang para sahabat kaget. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya. Para sahabat kaget. Kenapa Nabi kok bicara begitu? Bilang saja kalau tidak tahu, tidak tahu. Bilang saja kalau memang tidak ada keterangannya, tidak ada keterangannya. Ini kok yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya. Begitu sudah pulang, Nabi tanya para sahabat, kalian tahu bahwa yang datang barusan itu siapa? Tidak ya Rasulullah. Barusan itu adalah Jibril datang kepada kita, mengajarkan tentang itu. Semua sahabat kaget, dikira itu orang biasa. Coba kalau Jibril, ya kita minta tanda tangan lah begitu. Ya, orang sekarang kan begitu, pengennya minta tanda tangan. Ayeuna mah selfie begitu. Wah, kadung teu selfie. Coba kalau selfie nanti begitu hari kiamat datang, lihatkan tuh abdi mah parantos selfie sedang Jibril gitu. Aduh. Alah, ayeuna mah selfie ya. Sudah lagi bukan tanda tangan. Tanda tangan itu bisa dipalsukan. Nih selfie cenah ayeuna mah lah. Waduh, selfie na kita mah kedah nganggo ya, handphonenya juga tidak boleh yang jelek itu. Mesti yang bagus. Mengapa? Karena selfie dengan Jibril. Kalau selfie dengan HP yang jelek, wah itu tidak level. Itu tidak level, bukan level Jibril. Malakum kaifa tahkumun. Inilah yang disebut dengan pinter kodek, licik cilimit. Yang jelek diserahkan kepada Allah, tapi mereka sendiri pengen yang bagus-bagus. Ini apa namanya? Tidak fair orang kafir Quraisy itu, orang musyrikin Quraisy. Afala tadzakkarun am lakum sultanum mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Coba mana keterangannya, mana ayatnya, mana keterangan yang jelas dalam kitabnya. Kalaulah Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat itu dari jenis perempuan. Mentang-mentang Nabi, kalau Nabi memang betul ada keterangannya. Illa rijalan nuhi ilaikum. Tidak kami utus Nabi dan Rasul itu kecuali dari kaum laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka itu. Jadi tidak ada nabi dari kaum perempuan. Semua itu dari kaum laki-laki. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban. Mereka menjadikan antara Allah dan antara jin itu satu perhubungan. Walaupun sama-sama makhluk gaib antara jin dan malaikat,
mereka itu tidak ada perhubungan, apalagi ini antara Allah sebagai Khaliq dan jin yang termasuk kategori Saqalain, ya, termasuk makhluk yang Malaul Adna. Malaikat itu termasuk Malaul A'la, jin dan manusia itu Malaul Adna. Lagi-lagi mereka itu memiliki keyakinan seperti itu dikarenakan khayalan, digambar-gambarkan. Ada orang yang pernah katanya bertemu dengan jin. Cik cenah ai jin teh kumaha? Nyata cenah agung tapi leutik. Kumaha itu? Engkoh agung tapi leutik, kumaha itu? Badag cenah tapi leutik. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa bukan juga makhluk gaib kalau bisa dilihat. Para malaikat, jin itu adalah makhluk gaib, tapi mereka sendiri tidak tahu perkara-perkara gaib. Buktinya apa? Subhanaka, kata para malaikat, la ilma lana illa ma alamtana. Jangan dianggap bahwa para malaikat itu tahu semua. Dan para malaikat itu tidak sok tahu. Apa buktinya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Para malaikat tidak tahu apa yang diajarkan kepada Adam, dan Adam yang mesti mengajarkan kepada para malaikat. Dan para malaikat minta diajarkan kepada Adam. Oleh karena itu, wa qala ya Adamu ambihum bi asmaihim falamma ambahum bi asmaihim faqala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Yang tahu terhadap perkara-perkara gaib yang ada di langit dan di bumi tidak ada lagi kecuali zat yang menciptakannya. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun. Jin pun ternyata mengetahui bahwa orang yang mempunyai keyakinan seperti itu akan dihadirkan di neraka. Masa jin itu kok dinasabkan kepada Allah? Apakah jin ini termasuk putra Allah? Maka tentu saja tidaklah mungkin. Orang Nasrani mempunyai keyakinan bahwa Isa itu adalah putra Allah. Yahudi mempunyai keyakinan Uzair putra Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy mempunyai keyakinan para malaikat itu adalah putri Allah. Semua keyakinan itu tidaklah benar dan itu berlandaskan dusta dan kebohongan. Tidak ada yang bisa diterima baik secara landasan ilmiah maupun landasan apapun. Tidak ada yang bisa dijadikan argumentasi dan hujjah. Oleh karena itu, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan bahwa Allah melahirkan anak. Begitu juga Allah dilahirkan. Ada orang musyrik yang mempunyai keyakinan bahwa Allah itu lahir dari kesang kuda. Kan? Allah itu lahir dari keringat seekor kuda. Masya Allah. Tuhan itu lahir dari keringat seekor kuda. Ini kan sama sekali sulit untuk diterima. Kalau begitu lebih mulia kuda namanya. Kalau Tuhan itu lahir dari kesang kuda, eta nu ngalahirkeun kuda kesangan saha? Begitu ya. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Illa ibadallahil mukhlasin. Hanya hamba-hamba Allah yang
disucikan, yang dibersihkan dari keyakinan syirik. Yang tidak mempunyai keyakinan seperti itu, bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mempunyai 100 nama kurang 1, artinya 99 Asmaul Husna. Allah mempunyai Rahman Rahim. Allah mempunyai sifat Ghaniyun 'anil alamin. Digambarkan Allah itu Al-Malik, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghaffar, dan lain sebagainya. Sampai saat ini kita tidak tahu, dan memang kita tidak diberitahu secara kasat mata, supaya kita nanti menemukan kenikmatan yang puncak, yaitu saat bertemu dengan zat Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Kartunya cuma satu kalau ingin bertemu. Siapa orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah, satu adalah beramal soleh, dengan catatan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Dengan demikian kartu itu atau tiket untuk bertemu dengan Allah itu sudah dipastikan dimiliki oleh seorang. Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wallahu a'lam bishawab.